Kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana mengusir tikus. Jadi, tikus ini sering kedapatan di dalam kap mesin. Dan saat kita mengetahuinya, dia sudah bersarang lama. Dan ada kemungkinan bahwa kabel kita, pipa-pipa kita sudah dimakan. Baru kita tahu, kok mesin kita nggak bisa hidup, kok pipa kita bocor, rupanya dimakan tikus. Jadi kita perlu mengusir dia, dan caranya bagaimana? Inilah hal-hal yang kita pakai untuk mengusir. Saya tidak mengendorse salah satu dari merek. Jadi pada dasarnya pengusir tikus itu dibagi dari atas dua jenis. Satu yang berdasarkan wangi, dan satu berdasarkan panas. Maksudnya panas itu dia menimbulkan panas saat tikus tersebut menginjak yang sudah kita semprot itu. Jadi kakinya panas, dia lari. Lalu kalau yang mengenai bau menyengat itu, dia karena bau itu dia nggak mau datang lagi. Kita mulai dari, kalau diminta memilih hanya salah satu macam, saya akan memilih pengalaman saya yang wangi menusuk. Tapi kalau diminta pilih, boleh semuanya, saya akan pilih dua. Saya akan alternatifkan supaya tikus itu nggak kebal. Jadi kita mulai dengan yang wangi ya. Yang wangi juga ada dibagi. Jadi yang ini yang menusuk dan nggak menusuk. Jadi kalau yang menusuk itu, kalau rumah kita di bawah ada ruko, kita di bawah, kita nyemprot, nanti di lantai 2 tercium. Kalau yang ini, karena wanginya yang nggak menusuk, ini tidak tercium. Jadi terpulang dari pada setiap orang itu bagaimana. Kalau saya suka yang menusuk. Dan pengalaman saya dengan mobil saya memakai wangi yang menusuk itu ya. Saya memakai ini, wangi menusuk ini juga saya pernah pakai. Dan saya pakai 4 hari berturut-turut, nggak datang lagi tikus itu. Dan kemudian kali ini saya ada menambah untuk yang memanas. Jadi saya alternate, sudah nggak datang, sudah nggak usah semprot lagi. Jadi kita tidak perlu harus terus-menerus menyemprot ya. Oke, ini tips ya, bagaimana kita memulai untuk mengusir tikus itu. Pertama, kita harus bersihkan kap mobil kita, karena di sana akan banyak terdapat kotoran, tulang belulang, sampah-sampah. Makanya itu harus kita bersihkan terlebih dahulu supaya tidak ada maker dari tikus tersebut. Dan saya sarankan khusus ke Dorsmere, minta tukang Dorsmere khusus untuk membersihkan bagian mesin, karena tulang belulang itu banyak di tempat-tempat yang kita tidak terlihat. Dibersihkanlah semua itu langkah pertama. Lalu langkah kedua, sesudah Dorsmere barulah kita semprot ya. Semprotlah di malam hari saat mobil kita tidak dipakai lagi. Dan di mana kita harus semprot? Kita harus menyemprot kabel-kabel, kemudian bagian dudukan dari mesin. Itu yang tempat di mana kita biasa tuang oli. Di sana tikus itu suka tidur dan buang kotoran. Demikian juga tempat-tempat di mana yang kita rasakan kemungkinan
tikus bisa datang, kita semprot aja semua. Itu kemudian jangan lupa ban ya, ban mobil bagian bawah, nggak usah seluruhnya, kita harus hemat-hemat. Bagian bawah itu di mana tikus mulai naik itu kita semprot. Jadi ini ada on off-nya. Ini on off. Dan satu seperti ini sudah cukup lama kita pakainya. Ini adalah generasi yang terakhir ya, Goticus. Ini Anticus. Kemudian ini yang ras ini dia wanginya seperti apa ya, saya lupa wanginya. Pokoknya ini dia nggak menusuk ya, dia soft aja ini. Saya suka yang menusuk karena agar tikus itu, bayangkan aja manusia aja kita rasanya menusuk ya, walaupun dia nggak busuk. Apalagi tikus yang penciumannya beda. Jadi pengalaman saya suka yang ini. Tapi ya kadang ada orang yang nggak suka menusuk, maunya yang soft aja, boleh pakai yang soft. Kemudian ini mengenai yang panas ya. Yang panas ini ada dua macam ya. Ini satu ada diberi pipet merah, satu yang enggak. Kalau pipet merah ini berarti kita bisa masukkan ke sini, ke lubang itu, dan kita bisa lebih mengena di bagian-bagian yang sulit terjangkau, seperti bagian pipa agak ke bawah. Jadi ini ada kelebihannya kalau ada yang pipet ini. Sistem panas ini, dan memang benar-benar panas loh tuh. Jadi saya sarankan sebelum pakai itu kita memakai sarung tangan ya. Dan karena kalau kena tangan kita panas sekali, nggak enak rasanya. Lalu kalau untuk yang kulit yang sensitif, ya pakailah tangan panjang ya, supaya bagian dari tangan jangan kena. Dan ini benar-benar panas. Jadi saya ulangi, kalau diminta memilih salah satu, saya secara pribadi akan memilih pengusir tikus yang berdasarkan bau. Tapi kalau boleh dua, saya akan pakai dua. Saya campur. Kadang saya pakai ini, lalu besoknya saya pakai ini. Ya, jadi supaya tidak terjadi kekebalan bagi tikus itu. Dia jangan sampai dia terbiasa dengan satu macam itu. Karena tikus ini adalah binatang yang cerdik. Makanya kita harus cerdik juga. Pengalaman saya memakai ini 4 hari berturut-turut, lalu saya campur dengan 1 hari. Jadi dari ini harusnya tikus sudah nggak datang lagi. Kemudian kita kalau mau maintenance, ya ini sudah seminggu ya, 4 sampai maintenance, seminggu kemudian kita maintenance lagi sekali aja. Jadi kita perlu hemat juga, nggak usah terus-menerus pakai. Dan kalau tikusnya nggak datang, untuk apa kita nyemprot? Kalau sudah nggak datang ya udah, saya seperti di mobil saya itu, dia sudah nggak datang ya udah nggak datang. Kemudian kalau suatu waktu saya lihat di lantai kok ada kotoran tikus, berarti ada tikus. Saya buka kap nggak datang, tapi saya untuk mencegah itu saya semprot. Kalau sudah nampak ada kotoran tikus, saya sudah semprot kapnya mesin. Karena mobil saya di luar pekarangan, jadi ya lebih mempunyai risiko untuk diserang oleh tikus. Demikian juga di taman saya itu kadang nampak ada kotoran tikus, saya juga semprot pengusir ini.
Dan saya juga ada memakai perangkap. Jadi kalau saya rasa saya mau tangkap dia, saya rangkap dia yang di taman itu. Untuk di taman, terkadang dia mengacaukan taman saya, dan juga dia tidur-tidur di daun-daunan, jadi membuat taman saya jadi kacau. Saya memakai pengusir tikus juga di sini. Pernah juga saya pakai penangkap tikus dan menangkap dia. Jadi demikianlah tips dan dalam memilih pengusir tikus. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.